Bener-bener sadis banget ya perampokan kala itu, karena kudanya juga meninggal tuh, ditebas lehernya. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season berapa nih? Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Jadi guys, di episode ini gue punya satu cerita yang menurut gue Wah, gila sih. cerita yang ditulis oleh Agil Saputra yang berjudul Kantil. Kantil itu bukan kutil, jadi jangan salah paham loh. Jadi kantil itu adalah salah satu bunga yang banyak tumbuh di area pemakaman. Nah, banyak mitos nih yang beredar mengenai bunga kantil ini. Katanya sih, bunga kantil ini adalah bunga yang sangat disenangi oleh kuntilanak. Jadi kalau kalian ingat sama cerita Pocong Sukowati tuh, nah ini penulisnya sama nih, si Agil juga. Ya nanti kalian lihat sendirilah ceritanya kayak gimana. Tapi pesan gua, tonton sampai cerita ketiga, karena di situ yang paling horor. Sebelum gue mulai kayak biasa, dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Narasumber pada kali ini sudah cukup sepuh karena cerita ini terjadi saat masih zaman penjajahan Belanda. Kantil, seorang janda muda. Konon, cantiknya ini wadaw, sehingga membuat para pria saling hantam untuk memperebutkannya. Kantil ini cerai mati, desas-desusnya sih katanya suaminya meninggal karena terkena teluh atau santet dari orang yang menginginkannya. Kantil ini nggak punya anak, jadi sepeninggal suaminya, untuk bertahan hidup, dia menjual bunga sajen di sebuah pasar wage. Banyak lelaki yang menginginkannya, mulai dari kaum jelata hingga parlente, dari yang bujang hingga duda, bahkan tak sedikit pria yang sudah beristri pun menginginkannya. Karena emang katanya kantil ini jelita banget, mungkin sih karena dia ada darah campuran Jawa Belanda. Karena menurut isu yang menyebar, ibunya kantil ini adalah gundiknya orang Belanda, tapi diterlantarkan. Ibunya udah meninggal sejak kantil masih kecil dan dia diasuh oleh Demang, tapi diusir sekitar umur belasan. Biar kalian nggak bingung nih, gue kasih tahu penjelasan dari Gundik sama Demang. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah gundik sendiri memiliki dua pengertian. Pertama adalah istri tidak resmi atau selir. Dan yang kedua adalah perempuan piaraan atau bini gelap. Sedangkan Demang bisa diartikan sebagai kepala distrik, wedana pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, atau yang kedua, gelar kepala daerah. Kantil diusir karena emang kecemburuan dari anak-anak Demang tersebut. Untungnya sebelum Demang itu meninggal, Kantil udah diwarisin rumah ya, walaupun cuman sepetak. Dan disinilah Kantil bertemu pujaan hatinya hingga akhirnya dia menikah.
Tapi sayangnya pernikahan itu tidak berlangsung lama. Sang suami meninggal ketika usia pernikahan baru 2 tahun. Nah, disinilah sepeninggal suami Kantil, makanya Kantil harus berusaha untuk menyambung hidup. Makanya dia menjual bunga sajen kayak mawar, melati, kantil, pandan, ya sejenis itulah. Nama Kantil sebenarnya itu bukan nama aslinya, hanya nama samaran dari salah satu bunga yang dijualnya, yaitu bunga kantil. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Saat Kantil jadi janda, banyak laki-laki yang ingin meminangnya, mulai dari pria biasa hingga yang mapan. Tapi emang gak mudah nih mendapatkan hati si Kantil. Bertahun-tahun ya dia menjanda hingga akhirnya di sekitar tahun 1935-an ada satu pria yang berhasil mendapatkan hatinya. Para lelaki yang memujanya tentu banget dong kecewa, dan yang lebih mengecewakan lagi adalah ternyata yang mendapatkan hati Kantil ini adalah seorang pria beristri. Sebut aja namanya Sasongko. Sasongko udah parubaya dan dia adalah lurah bentukan Belanda. Memang laki-laki itu tergolong orang yang punya pengaruh tuh di desa tersebut. Makanya nggak ada laki-laki yang berani adu dengan Sasongko. Kantil sepertinya diperdaya dengan harta Sasongko. Dia cuma dikasih janji untuk dinikahi setelah Sasongko menceraikan istrinya. Iya, balik lagi, si Kantilnya emang mau aja. Makanya sekitar 2-3 tahun dia jadi gundiknya Sasongko. Selama jadi gundiknya, Kantil ini nggak boleh tuh berjualan bunga lagi di pasar. Makanya semua kebutuhannya udah dipenuhi. Dikasih sebuah rumah dan juga perhiasan mewah. Tapi sekarang Kantil itu nggak berjualan kayak di lapak pasar lagi. Dia udah meningkat tuh jadi kayak tengkulaknya gitu. Iya, kayak grosir-grosir gitulah. Jadi semua pedagang di pasar Wage jualin bunga milik Kantil. Kerjaan si Kantil itu ya cuman keliling-keliling doang tuh, naik andong lengkap dengan kusirnya. Meski janji dari Sasongko ini belum juga terwujud-wujud, tapi dia tuh kayak nggak mikirin gitu loh. Jadi si Kantil ini fokus besarin bisnisnya aja. Hingga akhirnya si Kantil itu berhasil jadi orang sukses. Naik derajat lah dia tuh, jadi kaum borjuis. Tapi ya tetap aja, dia masih seorang gundik. Tapi sekitar tahun 40-an, di saat karyanya Kantil ini lagi melejit ya, itu lagi gempar-gemparnya kecu. Jadi kecu itu adalah rampok atau begal yang biasanya menyasar pejabat atau orang-orang penting bentukan Belanda. Suatu sore, sepulang Kantil berkeliling naik delman tuh, dia dirampoklah sama kecu. Entah kenapa si Kantil ini yang dirampok, padahal biasanya kecu itu ngerampok di rumah-rumah, bukan di jalanan. Dan keesokan paginya ditemukanlah tuh si Kantil sama kusirnya yang udah nggak bernyawa. Dan yang lebih ngerinya lagi adalah kedua mata dari Kantil sama kusirnya itu nggak ada, kayak orang dicongkel. Bener-bener sadis banget ya perampokan kala itu, karena kudanya juga meninggal tuh ditebas lehernya. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa perampok itu harus mencongkel kedua matanya? Dan desas-desus yang beredar pada saat itu adalah kecu baru. Jadi syarat untuk masuk ke dalam anggota gengnya itu, syaratnya harus mencongkel kedua mata korbannya. Dan setelah mendapatkannya, barulah tuh dia sah jadi anggota geng kecunya. Gegerlah satu wilayah itu. Kantil sang gundik jelita meninggal dengan tragis. Dan yang menyedihkannya lagi adalah Sasongko seperti kayak orang lepas tangan aja gitu. Dia menepis tuh tuduhan kalau Kantil itu adalah gundiknya.
Ya walaupun orang-orang tuh udah pada tahu kalau si Kantil itu adalah gundiknya Sasongko, tapi yang nggak ada yang berani tuh ngelawan kekuasaan Sasongko pada saat itu. Dan seiring berjalannya waktu, hantu Kantil ini mulai meneror, menghantui wilayah tersebut. Selama 40 hari katanya tuh, selama hari pasaran Wage, hantu Kantil ini berkeliling tuh sama delmannya, juga kusirnya yang tercongkel matanya. Konon kemunculannya itu ditandai dengan bau kantil yang sangat menyengat. Barulah setelah itu muncul tuh hantu Kantil, kusir sama delmannya juga. Mereka biasanya berhenti ketika ada yang melihat wujud mereka, dan kalau kata warga sekitar, wujud dari hantu Kantil ini benar-benar nyeremin banget, dengan wujud kedua mata yang tercongkel dan juga darah yang keluar dari lubang matanya. Banyak cerita horor yang dialami oleh warga, salah satunya seperti yang dialami oleh Mbah Gotro. Pasca kemerdekaan antara tahun 1950 sampai 65, Pasar Wage yang dulu jadi tempat Kantil jualan bunga, di tahun ini udah dipugar dan dipindahin tuh ke tempat yang nggak begitu jauh. Namun, kepindahan itu justru menjadikan lokasi Pasar Wage ini makin dekat dengan TKP tragedi perampokan Kantil dulu. Mbah Gotro kala itu masih remaja, usia sekitar 25-an. Tapi di malam ini jadi berbeda. Karena di Jumat Wage yang lalu tuh warga heboh melihat adanya setan dokar. Dan kebetulan hari ini adalah Wage. Gotro yang biasa ngerajang tembakau hingga menjelang pagi. Nah di malam ini niat dia cuma sampai jam 11 malam doang. Karena keadaan desa tuh lagi mencekam dengan adanya setan dokar. Ya walaupun sebenarnya si Gotro ini juga masih kurang percaya tuh dengan isu setan dokar ini. Tapi ya tetap aja buat dia jadi takut. Karena emang warga yang rata-rata profesinya itu petani tembakau juga udah kelihatan sepi sebelum tengah malam. Tapi sial, si Gotro lagi nggak bisa tidur di malam itu. Sekitar jam 12 malam dia pun ngelanjutin tuh aktivitasnya, ya tapi di dalam rumah. Nah sambil ngopi dia pun milah-milah tuh daun tembakau lalu dirajang. Hingga nggak terasa udah hampir jam 2 pagi, Gotro pun baru menghentikan aktivitasnya. Tapi emang kayaknya Gotro ini orang yang susah tidur, walaupun udah jam 2 pagi dia pun buat 1 gelas kopi lagi. Ya gimana bisa tidur? Sambil menghisap rokok, Gotro pun duduk di ruang tamu sambil melamun sejenak. Saat melamun, dia pun baru keingetan kalau ini adalah hari Wage. Waduh, hari ini hari Wage ya? Karena rada takut, dia pun coba tuh nyamperin kamar orang tuanya. Pas dilihat, ternyata ibu sama ayahnya udah tidur dong. Di situ Gotro nggak enak hati tuh pengen bangunin orang tuanya. Apalagi cuman buat nemenin ngopi doang. Akhirnya si Gotro balik lagi tuh sendiri ke ruang tamu. Hingga akhirnya sekitar jam 2:30 pagi tuh kecium bau bunga kantil. Di situ si Gotro langsung merinding, tapi baunya itu kayak cuman sekilas doang gitu, lalu hilang lagi. Ah, mungkin hanya perasaan aja kali nih, kata Gotro. Tapi nggak lama bau itu muncul lagi. Langsunglah tuh si Gotro lari masuk kamarnya. Tapi yang bikin dia makin serem adalah bau itu kayak ngikutin si Gotro, lalu hilang lagi. Dan gak lama kedengeran tuh ada suara delman. Malam-malam orang naik delman. Gotro coba tuh dengerin lagi, berharap kalau kupingnya itu lagi ngaco. Dan ternyata bener tuh emang suara delman.
Dan gak lama suara delman itu kayak makin mendekat. Tapi disinilah hebatnya si Gotro itu. Rasa penasarannya ngalahin rasa takutnya. Dia tunggulah tuh dari balik jendela sampai suara delman itu semakin mendekat. Gotro ngintip di lubang papan bawah jendela kamarnya. Lubangnya kecil, hanya seukuran 1 mata. Hingga akhirnya suara delman itu kayak makin mendekat ya. Dan di situ si Gotro itu bener-bener ngeliat ada delman lagi jalan. Berkali-kali tuh dia coba yakinin dan bener-bener ada emang delman yang dia lihat. Jadi delmannya itu kayak lagi menuju ke rumahnya. Dan karena takut delmannya semakin mendekat, si Gotro nggak mau lagi tuh ngintip dari lubang jendela. Dia langsung bersimpuh di lantai buat nenangin dirinya. Tapi gak lama suara delman itu makin keras. Dan tiba-tiba aja menghilang begitu aja. Lah, kok hilang? Udah aman kali ya? Beberapa menit kemudian, Gotro pun kembali memberanikan diri untuk mengintip dari lubang kecil tersebut. Ternyata delmannya malah berhenti di depan rumah si Gotro. Dan sosok yang ada di dalam delman itu menoleh ke arah si Gotro. Seakan-akan sosok itu bisa tahu kalau si Gotro ini lagi ngintip di lubang yang kecil itu. Karena baru pertama kali ngeliat hantu kantil yang serem banget, makanya Gotro pun langsung pingsan. Bustomi, 27 tahun. Kala itu bisa dibilang jadi tahun yang paling pahit buat dia. Udah baru nikah, istri lagi hamil muda, malah kena PHK. Karena bank tempat dia bekerja kena likuidasi di tahun krisis moneter 98. Karena tetap harus menghidupi keluarga kecilnya, mau nggak mau nih si Bustomi jadi banting setir. Sekarang lulusan S1 manajemen ekonomi itu jadi opang. Cerita tentang hantu kantil ini emang udah nyebar kemana-mana, kayak dari tahun ke tahun gitu loh. Tapi si Bustomi sebagai orang terpelajar kayaknya nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Walau teman sesama tukang ojeknya itu percaya sama hal tersebut, jadi tukang ojek setiap hari wage itu nggak pernah berani narik sampai malam. Si Bustomi ini menganggap hal itu cuman guyonan belaka. Malah jadi keuntungan tuh buat dia, yang lain pada nggak narik, dia narik sendirian. Setengah tahun berlalu nggak terjadi apa-apa tuh, nggak ada hantu kantil, apalagi setan dokar. Bustomi ini kayak mulai nikmatin pekerjaannya tuh sebagai tukang ojek. Apalagi istrinya itu udah hamil mendekati usia 9 bulan. Mau nggak mau dia harus semakin giat bekerja. Hingga di suatu hari saat lagi siang trik-triknya nih, si Bustomi lagi ngopi di warung samping pangkalan. Di situ ojek-ojek itu lagi kayak pada heboh tuh denger ada salah satu ojek yang dapat penumpang gaib. Tapi si Bustomi ini malah ketawa-ketawa aja tuh denger obrolan temen-temennya. Mas Bustomi itu jangan begitu. Dapat penumpang setan baru kapok kamu. Halah, aku nggak percaya bu. Lagian kalau itu setan juga nggak apa-apa. Toh juga ngasih duit kok. Wah, Bustomi ini emang sok berani. Aku ini loh yang pernah lihat, berani sumpah. Emang di sini Bustomi itu yang paling muda dan juga nggak religius. Jadi dia cuma modal nekat dan berani aja, nggak percaya sama hal-hal kayak gituan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian si Bustomi ini ngelihat kalender tuh, dan di situ dia seneng banget karena ini adalah hari Wage. Wah, hari Wage nih. Pasti kawan-kawan pada pulang lebih awal. Gua bisa dapat penumpang lebih nih. Asik. Benar saja, kawan-kawannya cuma ngojek sampai jam 3 siang. Dan itu pun pada hari itu sangat sepi sekali. Makanya Bustomi pulang dulu tuh pas udah sore buat mandi lalu balik lagi di jam malam. Sempet lama tuh Bustomi nunggu penumpang. Sampai kira-kira sekitar jam 7 malam akhirnya ada penumpang juga.
Mbak Ngatemi. Emang ini langganan si Bustomi. Dia ini penjual tahu di salah satu pasar di Temanggung. Kebetulan satu desa juga dengan Bustomi. Sampai-sampai si Bustomi ini dalam perjalanan diingetin juga tuh sama Mbak Ngatemi ini. Hati-hati loh nanti ketemu sama demit. Tapi ya lagi-lagi si Bustomi ini bilang kalau demitnya bisa ngasih duit, ngapain ditolak? Waduh, setelah sampai tujuan balik lagi lah tuh Bustomi ke pangkalan. Pangkalan waktu itu bener-bener sepi banget. Lalu dinyalakanlah tuh sebatang rokok buat menemani kesepian pada malam itu. Di situ Bustomi kayak orang yang celingak-celinguk dan dia itu sebenarnya di dalam hatinya ya ada rasa takut tentang isu hantu kantil ini. Tapi Bustomi itu selalu menepisnya dengan logika-logika. Hingga sekitar 1 jam berlalu, nggak ada juga tuh penumpang yang muncul-muncul. Tapi ada satu tukang nasi goreng yang lewat. Tukang nasi goreng itu kayak orang yang lagi tergesa-gesa. Pas si Bustomi mau mesen nasi goreng, tukang nasi gorengnya malah ngingetin si Bustomi untuk pulang aja karena udah malam. Sekitar jam 9 malam, suasana pada saat itu benar-benar sepi banget ya. Dan niatnya Bustomi, kalau sampai jam 10 malam nggak ada penumpang juga, ya udahlah, mending dia balik. Sialnya dia malah ketiduran. Dan pas lagi ketiduran itu dia mimpi. Kayak lagi dibangunin sama kayak kakek yang ngomong kayak gini. Sudah, pulang saja. Sudah malam. Bustomi pun kebangun. Ternyata dia cuma mimpi. Dan ternyata sekarang udah jam 11 malam. Karena udah kemalaman, dia pun pengen balik tuh. Pas udah mau balik, tiba-tiba ada cewek manggil-manggil dia. Mas, ojek mas. Iya mbak, mau kemana? Pak Lurah mas. Pak Lurah mana? Walaupun sempat kecium kayak bau bunga-bunga gitu, tapi si Bustomi ini langsung nganterin cewek itu aja lah. Padahal ceweknya juga nggak ngasih tahu tuh lurah mana yang harus diantar. Tapi lagi-lagi, karena si Bustomi ini suka pakai logikanya, ya udah langsung aja dia jalan menuju ke rumah Pak Lurah yang emang cuma satu di sana. Saat di perjalanan, Bustomi itu mulai ngerasa ada yang nggak aneh. Jadi motornya itu kerasa berat, padahal beban yang dibawa itu nggak berat sama sekali. Dan motornya ini nggak kuat, padahal harus melewati 2-3 desa. Daripada muncul rasa takut, si Bustomi pun ngajak ngobrol cewek itu. Orang mana sih mbak? Kok sampai malam-malam begini? Orang sini aja. Jadi ngobrol panjang lah mereka selama perjalanan itu. Dan Bustomi kayak mulai ngeh gitu. Kalau jalan yang dia lewatin sekarang kayak jalan yang belum pernah dia lewatin sebelumnya. Jadi jalanannya itu muat 2 motor dan di sampingnya gitu kayak hutan-hutan. Jalan terus ya, sampai-sampai si Bustomi ini udah mulai rasanya tuh nggak enak. Dan tiba-tiba aja cewek itu bilang kayak gini. Berhenti di depan situ ya mas. Terlihat di depan itu kayak ada cahaya ya, kayak orang lagi rame-rame. Wah, tenang dong di situ Bustomi. Tapi entah kenapa kayak ada yang ngeganjel aja tuh di hatinya. Dan keganjalan itu baru dijawab setelah wanita itu turun. Cewek itu nanya, "Berapa mas?" Dan pas si Bustomi ngeliat ke arah cewek itu, bener-bener menyeramkan sekali. Matanya nggak ada, bolong, dan keluar darah. Cewek itu cekikikan dan berkata, "Ini kantil loh mas." Abis itu cewek itu kayak nepak tuh badannya si Bustomi. Dan Bustomi baru sadar kalau ternyata dia lagi berada di tengah-tengah kuburan. Kok bisa gitu ya? Melihat hal itu, Bustomi pun lari sekencang-kencangnya meminta pertolongan warga sekitar. Pak RT tolong Pak RT, gue tobat mau sembahyang, ampun. Belum sampai ke tempat warga, tapi Bustomi udah pingsan duluan. Dan keesokan harinya, dia ditemuin tuh sama warga. Ternyata sekarang dia berada di desa sebelah.
Dan yang aneh di sini adalah keberadaan dari motornya Bustomi ini. Jadi area pemakaman itu, kalau pengen naik motor harus ngelewatin tangga yang cukup banyak dan tinggi. Jadi saat itu evakuasi motor dari Bustomi ini pun cukup sulit. Hari berlalu, sejak kejadian itu Bustomi bener-bener kapok banget. Bahkan katanya sampai sekarang. Karena emang ya sosok hantu yang dilihat saat itu bener-bener ngeriin banget. Jadi ya sesuai dengan apa yang berkembang di masyarakat. Matanya nggak ada, bolong, dan keluar darah. Jadi ternyata guys, katanya pasar Wage itu yang dulu sekarang itu udah jadi area perkuburan. Dan konon di hari Wage itu suka kecium bau bunga kantil yang sangat menyengat banget. Padahal di sekitar itu nggak ada tanaman bunga kantil. Dan konon katanya itu adalah pertanda dari awal hantu kantil ini menampakkan dirinya. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa banget ya dari Agil yang berjudul Kantil. Tapi gue di sini salut banget sih sama Agil ini, karena kan emang ngumpulin cerita-cerita kayak gini tuh nggak gampang ya, susah malah kalau menurut gue. Karena kan emang kejadian ini udah terjadi cukup lama. Siapa di antara kalian yang pernah dengar kisah Kantil ini atau setan dokar? Komen aja di bawah. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5, undur diri. Ciao!